Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Pertama, kita bahas dulu mengenai karakteristik daratan. Seperti yang kita ketahui bahwasannya Indonesia ini merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah kurang lebih 17.504 pulau. Yang pada umumnya, pulau-pulau tersebut mempunyai karakteristik topografi yang berbeda-beda. Ada dataran tinggi, ada dataran rendah, perbukitan, maupun pegunungan. Penampakan fisik yang paling utama yaitu berupa pegunungan. Indonesia ini menjadi titik temu dua rangkaian pegunungan muda, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Nanti akan saya jelaskan. Sirkum Mediterania ini terbentuk akibat adanya proses tektonik lempeng. Rangkaian pegunungan Sirkum Mediterania ini membentuk dua busur pegunungan, yaitu busur dalam. Busur dalam ini sifatnya vulkanik karena memang berhubungan dengan adanya proses subduksi, sehingga proses ini memicu lempeng menunjam, kemudian meleleh sehingga menjadi magma dan gunung berapi. Selain busur dalam, Sirkum Mediterania ini juga membentuk busur luar. Tetapi busur luar ini sifatnya tidak vulkanik karena hanya merupakan rangkaian pegunungan lipatan. Ini yang terjadi akibat tumbukan di tepi lempeng. Kemudian yang Sirkum Pasifik ini terbentuk aktivitas tektonik di sepanjang lempeng Pasifik. Ya. Jadi terbentuk adanya aktivitas tektonik di sepanjang lempeng Pasifik, yang mana lempeng tersebut menumbuk lempeng yang lain yang ada di sekitarnya, sehingga terbentuklah cincin api Pasifik yang bentuknya seperti tapal kuda. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia kan juga banyak gunung berapi. Yang dimana gunung api di Indonesia ini juga menjadi bagian dari cincin api Pasifik. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu mengenai karakteristik perairan. Selain daratan, wilayah perairan ini juga termasuk wilayah Indonesia. Wilayah perairan di Indonesia ini terdiri dari perairan laut dan perairan darat. Kita bahas yang perairan darat terlebih dahulu, yaitu ada sungai. Sungai ini merupakan salah satu perairan yang ada di daratan. Sungai merupakan bagian dari permukaan bumi yang rendah dan aliran air yang mengalir ini dari dataran yang tinggi menuju dataran yang lebih rendah dan pada akhirnya bermuara di laut. Sungai ini pada umumnya dimanfaatkan oleh manusia untuk memelihara ikan, mengairi sawah, sumber tenaga listrik, dan lain sebagainya. Untuk perairan darat yang selanjutnya yaitu ada danau. Danau itu merupakan genangan air yang luas yang berada di tengah daratan. Indonesia sendiri ini diperkirakan mempunyai sekitar 840 danau besar, 735 danau kecil, dan terdapat 162 waduk. Jika dilihat berdasarkan proses terjadinya, danau di Indonesia ini dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu ada danau tektonik, danau vulkanik, danau tektovulkanik, dan danau karst.
Oke, untuk jenis danau yang pertama yaitu ada danau tektonik. Danau tektonik ini danau yang terbentuk akibat adanya aktivitas tektonik, baik itu berupa sesar maupun patahan. Kemudian yang kedua yaitu danau vulkanik. Danau vulkanik ini danau yang terbentuk karena adanya aktivitas gunung berapi. Contohnya adalah Danau Kerinci. Kemudian yang ketiga yaitu ada danau tektovulkanik. Jika dilihat dari namanya saja, jenis danau ini berarti campuran ya dari danau tektonik dan danau vulkanik. Berarti di sini danau ini terbentuk karena adanya aktivitas tektonik maupun vulkanik. Contohnya adalah Danau Toba. Danau Toba ini terletak di Sumatera, yang merupakan danau terluas di Indonesia. Kemudian yang keempat yaitu ada Danau Kars. Danau Kars ini terbentuk karena adanya pelarutan tanah kapur. Contohnya adalah danau yang ada di daerah Gunung Kidul, karena memang daerah Gunung Kidul ini bentuk lahannya adalah lahan kars, ya, lahan kapur. Untuk pembahasan yang selanjutnya ya, selain ada perairan darat juga ada perairan laut. Karena dilihat secara geografis, Indonesia yang terletak di antara dua lautan luas, yaitu terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Hal tersebut menyebabkan luas perairan di Indonesia ini lebih luas lautannya daripada daratan, yaitu sekitar 75% dari seluruh total Indonesia. Artinya antara lautan sama daratan itu lebih luas lautannya. Untuk perairan laut sendiri ini ada teluk. Teluk itu tubuh perairan yang menjorok ke daratan dan biasanya dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya. Jadi teluk ini merupakan laut yang agak menjorok ke daratan. Kemudian ada juga selat. Selat ini merupakan laut sempit dan membawa arus utama serta memisahkan antar pulau. Biasanya selain dimanfaatkan untuk jalur transportasi laut atau bahkan menjadi akses atau jalur strategis masuk ke laut lepas, ini khususnya bagi negara-negara yang tidak memiliki laut. Ini juga mereka itu bisa mendistribusikan hasil sumber dayanya ke seluruh dunia. Lah, bagi negara Indonesia yang dikenal sebagai negara maritim, ya, Indonesia kan dikenal sebagai negara poros maritim dunia. Jadi selat ini biasanya banyak dimanfaatkan sebagai jalur angkutan antar pulau. Contohnya yaitu Selat Sunda. Selat Sunda itu selat yang memisahkan antara Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa. Kemudian ada juga samudra. Samudra ini lautan yang sangat luas. Dan samudra ini biasanya berhubungan langsung dengan kedua kutub bumi, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Perlu diketahui juga bahwasannya Indonesia ini mempunyai karakteristik laut yang khas. Karakteristik laut tersebut diantaranya ada laut terbuka. Ini merupakan perairan yang berhubungan langsung dengan Samudra Hindia dan Samudra Atlantik. Kemudian yang kedua yaitu laut setengah tertutup. Ini merupakan perairan Indonesia yang salah satu sisinya berhubungan langsung dengan laut terbuka. Tetapi di sisi yang lain berbatasan dengan
daratan. Dan yang ketiga yaitu laut tertutup. Ini merupakan seluruh perairan kepulauan atau archipelagic water. Kemudian yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi laut Indonesia. Kondisi kedalaman laut Nusantara ini secara umum dipengaruhi oleh dua paparan benua, yaitu paparan Sunda dan paparan Sahul. Kemudian kondisi laut Indonesia ini juga dipengaruhi oleh dinamika pasang surut, yang dimana dinamika pasang surut tersebut juga sangat dipengaruhi oleh periodisitas bulan, matahari, dan efek dari rotasi bumi atau perputaran bumi pada porosnya. Ini terdapat 4 tipe pasang surut. Yang pertama adalah pasang surut harian tunggal. Berarti untuk tipe pasang surut harian tunggal ini terjadi 1 kali pasang dan 1 kali surut dalam waktu 1 hari. Dengan periode waktu pasang surut tersebut rata-rata 24 jam 50 menit. Kemudian yang kedua, tipe pasang surut harian ganda. Ini terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut dalam waktu 1 hari. Dengan tinggi yang hampir sama. Yang ketiga, tipe pasang surut campuran condong ke harian tunggal. Ini terjadi 1 kali air pasang dan 1 kali surut. Tetapi ada kalanya juga terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut dengan tinggi dan periode yang sangat berbeda. Dan yang terakhir yaitu pasang surut campuran condong ke ganda. Ini terjadi 2 kali air pasang dan 2 kali air surut dalam waktu 1 hari. Tetapi tinggi dan periodenya berbeda. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu terkait dengan ekoregion laut Indonesia, perlu kita ketahui yang dinamakan ekoregion laut itu adalah wilayah perairan laut dengan komposisi spesies yang relatif homogen, artinya satu jenis, dan berbeda dengan wilayah yang berdekatan. Berarti antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain, meskipun itu saling berdekatan, komposisi spesiesnya itu berbeda. Nah, Indonesia sendiri ini memiliki 18 ekoregion laut, termasuk samudra, selat, dan laut. Ke-18 ekoregion tersebut, Samudra Hindia, Selat Malaka, Laut Natuna, dan Selat Karimata itu termasuk bagian dari ke-18 ekoregion laut yang dimiliki Indonesia. Saya kira pembahasan kali ini sudah cukup. Selamat belajar. Jangan lupa menjaga kesehatan. Mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.